video kali ini saya akan menjelaskan yang sering terjadi dipermasalahkan atau diperselisihkan di kalangan masyarakat awam, yaitu membalikan tangan ketika berdoa. Nah, bagaimana hukumnya membalikan tangan ketika berdoa? Maka di sini saya akan menjawab hukum daripada membalikan tangan ketika berdoa, dan saya mengambil dalil atau referensi dalam kitab Jami'us Shaghir halaman 247 mengenai tentang membalikan tangan ketika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu raf'u yadayhi fil qunuti wa yaj'alu batnuha li jihadis sama inda talabi tahsilil khair wa dhuhruhuma inda talabi rabbi syarri wa hakadha sa'irul adiyati wa la yusannu mashul wajhi akibat du'a fis salati balil aula tarkuhu bi khilafi kharijiha fayusannu mashul wajhi la sadri walau kharijaha. Di mana hukum membalikan tangan ketika berdoa, di dalam kitab Jami'us Shaghir dijelaskan bahwa wa yusannu raf'u yadayhi, disunnahkan mengangkat tangan fil kunuti, pada saat membaca doa kunut. Disunahkan seperti ini, disunahkan. Lalu wa yaj'alu batnuha li jihadis sama, dan jadikan tangan bagian dalam mengarah ke atas atau ke langit, seperti ini. Jadi menjadikan dua tangan ini bagian dalam angkat ke atas mengarah ke langit. Lalu pada saat berdoa, pada saat dua tangan seperti ini, inda talabi tahsil khair, itu kita meminta permohonan yang baik, seperti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan selanjutnya. Nah, itu sangat disunahkan mengangkat tangan, ya, dan menjadikan tangan bagian dalam ini dijadikan untuk diangkat mengarah ke atas atau langit pada saat kita meminta permohonan yang baik. Lalu kemudian wa dhuhruhuma inda talabi rabbi syarri, dan pada saat kita meminta hilangnya keburukan atau musibah, kita disunnahkan untuk membalikan kedua tangan, ya, seperti ini. Asal seperti ini, kita disunnahkan untuk membalikan tangan, ya, seperti ini pada saat kita meminta permohonan hilangnya keburukan atau musibah, seperti ini. Nah, lalu kemudian wa hakadha sairul adiyah, yang demikian ini dapat dikerjakan pada seluruh doa, baik itu kunut subuh atau bukan.
Jadi boleh-boleh saja ya ketika kita melaksanakan sholat, bukan hanya kunut itu dikerjakan di dalam sholat subuh, tapi luar sholat subuh juga bisa dikerjakan. Lalu kemudian wala yusannu mashul wajhi, dan tidak disunnahkan ketika beres selesai akibat doa fi shalah, ketika beres selesai berdoa, maka tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Misalnya kita beres selesai doa di dalam bacaan qunut, wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam, seperti ini, maka seperti ini tidak disunahkan di dalam sholat, tidak disunahkan. Wala yusanu mashul wajhi akibat doa fi sholat, tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Kedua telapak tangan ini tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Awal catatan fi sholat, di dalam sholat. Balil aula, akan tetapi justru ini sebaliknya. Sebaiknya kita tinggalkan. Hal semacam ini kita harus tinggalkan. Harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Untuk mengusap wajah ketika beres selesai berdoa di dalam sholat. Di dalam sholat artinya setelah kita membaca doa kunut. Bikhilafi kharijaha, akan tetapi berbeda ketika kita berdoa di luar sholat. Di luar sholat, fayusannu mashul wajhi la sadri walau kharijaha. Justru di dalam berdoa di saat di luar sholat ini sangat dianjurkan. Misalnya kita berdoa setelah beres sholat, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulullah azmin, amin ya Allah rabbal alamin. Misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amu yukafi mazida ya rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azim sanik. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina wa auladina wa dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini disunahkan ketika beres selesai berdoa di luar sholat, disunahkan untuk mengusap wajah, tapi bukan untuk mengusap dada, tapi disunahkan kepada wajah bukan kepada dada. Ini perbedaannya. Jadi bisa kita simpulkan di dalam permasalahan ini. Yang pertama, pada saat kita berdoa di dalam sholat, khususnya kita membaca doa kunut, membaca doa kunut, kita disunnahkan untuk mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan seperti ini, dan menjadikan dua tangan bagian dalam ini diangkat ke atas atau ke arah langit untuk memohon permohonan kebaikan. Dan disunnahkan untuk membalikannya pada saat kita memohon kepada Allah untuk menghilangkan atau hilangnya keburukan atau musibah. Ini dibalikan. Lalu setelah beres memohon untuk hilangnya keburukan, kita kembali ke asal lagi, yaitu seperti ini. Lalu kemudian yang kedua bisa disimpulkan,
dan tidak disunahkan dan seharusnya harus ditinggalkan ketika kita beres berdoa. Nah, membaca kunut di dalam sholat, selesai membaca kunut di dalam sholat, kita harus tinggalkan dan tidak dianjurkan dan tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Ini di dalam sholat. Yang ketiga, justru di luar sholat berdoa. Ya, selesai berdoa di luar sholat, selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar sholat, justru kita disunahkan untuk mengusap wajah tapi tidak mengusap dada. Ini untuk di luar sholat. Sama halnya, sama mengangkatkan tangan, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat, itu sangat dianjurkan. Ya. Seperti ini, meminta permohonan kepada Allah itu dengan yang baik, dan disunnahkan untuk membalikan tangan seperti ini, itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan hilangnya keburukan atau musibah. Ini bisa dipahami, bisa dicermati ya. Pada saat kita berdoa di dalam sholat atau di luar sholat, sunnah untuk mengangkat tangan dan membalikan tangan. Cuman yang bedanya pada saat kita di dalam sholat, selesai setelah doa kunut, maka tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Beda dengan di luar sholat, ketika beres berdoa, selesai berdoa, kita disunahkan untuk mengusap wajah tapi bukan mengusap dada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para sahabat, masyarakat yang belum paham masalah ini bisa menonton video saya dan bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan atau perselisihan masalah membalikan tangan ketika berdoa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipetik sebuah ibarah untuk kita semuanya, bisa menjadikan itu wawasan untuk kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf dari saya apabila penjelasan uraian yang saya jelaskan banyak kesalahan, banyak kekeliruan, baik itu di dalam bacaan, i'rab atau keterangan-keterangan yang saya bacakan tadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini juga manusia biasa yang tidak luput lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.